Selamat siang pemirsa, Kilas Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Dengan saya Lala Kasila yang akan melaporkan kejadian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi. Yang mana pada pertemuan kali ini kita melaksanakan diskusi seperti biasanya, yaitu diskusi kali ini dipimpin oleh kelompok 3, yang mana kelompok 3 membahas mengenai sejarah jurnalisme, lalu kemudian tahapan jurnalisme investigasi, lalu juga ada perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme investigasi lainnya, lalu yang terakhir pembahasannya mengenai prinsip-prinsip jurnalisme. Pemirsa, pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah jurnalisme. Kelompok 3 di sini menjelaskan mengenai sejarah jurnalisme, yaitu tentang sejarah jurnalisme di Indonesia dan juga sejarah jurnalisme di dunia. Dalam setiap dunia, sejarah jurnalisme itu berbeda-beda, dan sejarah jurnalisme di Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1990-an. Di Indonesia sendiri, kurang jelas sejak kapan liputan investigasi mulai populer. Namun setidaknya ada beberapa majalah yang eksperimen pada tahun 1990-an menggunakan kata investigasi dalam liputan mereka. Pada 1990-an, Kurnia menyebutkan bahwa jurnalisme investigasi di Indonesia belum menjadi suatu tradisi. Laporan investigasi juga tidak memiliki dampak yang luas dan menonjol. Jurnalis hanya mengerjakan laporan investigasi secara temporer dan masih dihitung jari jumlahnya. Pers di Indonesia menilai bahwa laporan investigasi adalah sebuah laporan yang memakan biaya tinggi. Begitu pula proses peliputannya yang memerlukan waktu yang amat panjang. Hasil akhir yang tidak pasti juga dapat terjadi, yang membuat wartawan Indonesia ingin menghasilkan liputan investigasi. Belum lagi ditambah dengan resiko yang harus ditanggung akibat peliputan modal yang harus dimiliki dalam liputan investigasi juga sangat banyak. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tahapan jurnalisme investigasi. Yang pertama yaitu membentuk tim, yang kedua riset dan observasi awal, yang ketiga melakukan atau menentukan angle dan hipotesis, yang keempat merencanakan strategi eksekusi, dan yang terakhir menyiapkan skenario pasca publikasi. Nah, setelah pembahasan mengenai tahapan jurnalisme, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan jurnalisme investigasi dan jurnalisme yang lainnya. Terdapat berbagai macam perbedaan di antara jurnalisme dengan jurnalisme yang lainnya. Yang pertama yaitu ada jurnalisme berdasarkan halayak. Jurnalisme berdasarkan halayak lebih mengedepankan kepada siapa kita menulis atau melaporkan berita tersebut. Dari titik itu kita mengenal dari segi bahasa jurnalistik. Beda halayak pembaca, maka beda pula bahasa yang harus digunakan. Selanjutnya ada jurnalisme ideologis. Sedangkan jurnalisme ideologis merupakan jurnalisme yang lebih menekankan segi ideologi atau visi. Tidak peduli siapapun halayaknya, jurnalisme jenis ini hadir dengan mengusung idealisme mereka sendiri. Selanjutnya ada jurnalisme warga, yaitu jenis jurnalisme yang dilakukan atas inisiatif warga, biasanya yang tidak memiliki latar belakang tentang media. Selanjutnya yaitu mengenai jurnalisme investigasi. Sedangkan jurnalisme investigasi merupakan sebuah reportase, sebuah kerja yang menghasilkan produk dan inisiatif yang menyangkut hal-hal penting dan banyak orang atau organisasi yang sengaja merahasiakannya. Setelah beberapa pembahasan yang tadi dari mulai sejarah jurnalisme lalu kemudian kepada tahapan jurnalisme investigasi dan yang barusan dijelaskan yaitu mengenai perbedaan jurnalisme dengan beberapa jurnalisme yang lainnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip jurnalisme.
Prinsip-prinsip dasar jurnalisme ada 9. Yang pertama yaitu tentang kebenaran. Yang kedua yaitu loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Yang ketiga, inti jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Yang keempat, harus menjaga kebebasan dari sumber yang diliput. Yang kelima, seorang wartawan harus menyediakan forum untuk kritik komentar publik dan juga berkompromi. Yang keenam, menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang bebas terhadap kekuasaan. Yang ketujuh, berjuang untuk hal penting menjadi menarik dan relevan. Yang kedelapan, harus menjaga berita proporsional dan komprehensif. Dan yang terakhir, yaitu wartawan harus mempunyai kewajiban utama untuk mendengarkan hati nuraninya. Jadi itu tadi adalah beberapa prinsip dasar dalam sebuah jurnalisme investigasi. Pemirsa, jadi itu laporan Learning Journal pada pertemuan yang ke-6 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi pada tanggal 2 Oktober 2023. Saya Lala Kastila, pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.